Kabupaten Indramayu itu udah termiskin rakyatnya se-Jawa Barat. Oke. Bupatinya termasuk yang terkaya di Jawa Barat. Bohong. Googling aja. Jangan kamu memprovokasi masyarakat Indramayu. Selesaikan. Memang 02 ini saya tidak tahu kenapa begitu sentimennya sama saya. Dan kebetulan ini tetangga ibu, 5 rumah dari ibu di Desa Krimun. Jadi ini amanat dari orangnya. Ada videonya juga dan sudah saya upload di TikTok. Jadi insya Allah ini bisa menjadi kritik untuk kita semua dan waktu Anda habis. Terima kasih Pak Luki. Sepertinya dari tadi sentimen pribadi. Kita di belakang aja nanti. Pertanyaan saya, tunggu sebentar. Nanti kan ketemu di debat. Jadi saya tidak mau di framing seolah-olah ini adalah orang saya. Atau masyarakat diajak atau terprovokasi. Dan yang paling mengerikan buat saya adalah apa? Jika mereka dua itu langsung menabrakkan dirinya di mobil saya bisa diskualifikasi dan saya bisa diperiksa. Saya tahu saya ini sedang dalam proses akan dikriminalisasi, akan dijebak. Ini dilakukan oleh orang yang sakit hati sama saya karena selama ini saya suka membuka tentang pendapatan pejabat yang begitu mewah. Jadi mereka adalah keluarga dari mantan Kapolri, Dai Baktiar. Ternyata adalah Direktur Tipit Cyber, teman-teman, yang menetapkan saya sebagai tersangka. Jadi teman-teman bisa melihat ya bagaimana orang yang suka mengkriminalisasi orang ya. Sekarang masyarakat tahu siapa yang nggak benar. Siapa yang sering membuat hal-hal yang kriminalisasi dan proses-proses hukum yang tidak benar, yang tidak sesuai hukum ini ya, terlihat dengan kasus Vina ini, teman-teman ya. Jadi disinilah bukti-bukti itu dimana kita manusia punya limitasi, tapi Tuhan itu yang akan membongkar semuanya Tuhan, teman-teman ya. Kalau kita ketemu lagi di channel Sarang Informasi, teman-teman, kali ini ada hal yang sangat luar biasa sekali, yaitu Luki Hakim berani membongkar harta kekayaan Bupati Indramayu. Ini sangat luar biasa, teman-teman. Fantastis sekali nilainya ya. Kabupaten Indramayu itu udah termiskin rakyatnya se-Jawa Barat. Oke. Bupatinya termasuk yang terkaya di Jawa Barat. Bohong. Googling aja. Bupati terkaya di Jawa Barat itu ada dari Kerawang kalau nggak salah, terus yang kedua dari Indramayu. Hah? Iya. Kok bisa? Dan hartanya meningkat loh. Ini bukan hoax, bukan ngomongin orang. Nggak bisa LHKPN. Jadi kalau pejabat itu punya laporan harta kekayaan pejabat LHKPN. Jadi satu-satunya di Indonesia pejabat yang menjabat selama 1 tahun lebih dan menjadi lebih miskin itu ada namanya orang satu. Oke, jadi kata Luki Hakim itu ya, Bupati Indramayu itu orang terkaya kan gitu ya. Dan demikianlah total harta Nina Agustina mencapai Rp 34,69 miliar. Wow, sangat luar biasa teman-teman ya. Saya menjadi lebih miskin 1 miliar. Iya. Bisa di googling lagi cari. LHKPN saya itu turun 1 miliar semenjak menjabat. Tugasnya wakil bupati adalah melakukan fungsi pengawasan, yang ngawasin aja. Ya kalau misalnya bupatinya tidak merasa perlu bantuan ya memang kita secara hukumnya memang duduk diam saja, makan gaji buta. Dan itu mungkin banyak dinikmati oleh sebagian pejabat ya. Saya itu terserah ya. Jadi LHKPN-nya Luki Hakim itu malah turun 1 miliar ya teman-teman ya. Kembali ke persoalan masing-masing. Iya. Nah, dilalanya saya memang tidak nyaman dengan itu. Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, yang menggaji si wakil bupati ini adalah orang-orang yang kerja keras. Indramayu itu panas banget loh. Orang sampai pada gosong kulitnya karena jadi petani, kadang-kadang gagal panen, nelayan, nyari ikan susah. Terus mereka membayar saya pada saat itu lumayan lah. Bagi saya lumayan ya. It's around hampir 200 juta per bulan lah totali ya gitu loh. Oke. Anggapnya 200 juta per bulan. Sayang amat kalau cuma nganggur. Jangan kamu memprovokasi masyarakat Indramayu. Selesaikan. Memang 02 ini saya tidak tahu kenapa begitu sentimennya sama saya. Ya kan? Kalau urusan pribadi tolong 02 tim sesnya biarkan Luki yang bicara langsung dengan saya. Karena saya sudah menawarkan berapa kali untuk dia duduk bareng dengan saya pada saat interpelasi. Ayo bagaimana tupoksi dari bupati dan wakil bupati sudah jelas. Luki, please jangan kamu memprovokasi masyarakat Indramayu. Selesaikan dirimu sendiri, itu aja. Atau masyarakat diajak atau terprovokasi. Dan yang paling mengerikan buat saya adalah apa? Jika mereka dua itu langsung menabrakkan dirinya di mobil saya bisa diskualifikasi dan saya bisa diperiksa. Kok nabrak? Aduh, berarti apa? Kampanye-kampanye ini buat saya gagal. Nah ini siapa? Siapa yang menunggangi seperti ini?
Mohon maaf buat paslon 2, khususnya Luki Hakim, mantan wakil bupati saya tegas di sini. Saya pernah ajak bicara Anda, ya kan, bagaimana untuk pemerintahan ini, yuk kita bekerja sama dengan baik. Saya sampaikan begitu. Tapi Anda tidak mau dan Anda bilang bahwa siap untuk berjalan sendiri-sendiri saja. Keren. Apalagi Memang bisa bagus sekali. Yang penting jalan sendiri-sendiri aja. Saya lihat juga ini nggak cocok ya buat jadi wakil bupatinya. Oh, ini Luki Hakim nih yang berjalan dengan lancar, dan mobil Pajero warna hitam itu memang berhenti dengan sendirinya tanpa dihadang, bisa terlihat. Jadi tidak ada penghadangan menurut saya. Lalu bicara bahwa itu adalah gerombolan, menurut saya pemilih Luki Hakim itu bukan gerombolan, bukan gangster, bukan apa. Pemilih Luki Hakim adalah masyarakat secara umum yang memiliki kesadaran ingin melakukan perubahan, ingin ganti bupati. Jadi itu keinginan luhur yang tidak mungkin bisa saya gerombolkan, saya bentuk kelompok gerombolan, tidak memungkinkan. Nah, lagi pula ini suatu, menurut saya suatu skenario yang dibuat untuk melemahkan kehormatan paslon nomor 2. Saya bikin video ini untuk antisipasi karena saya tahu saya ini sedang dalam proses akan dikriminalisasi, akan dijebak, akan ditaruh narkoba di mobil saya dengan cara apapun, lalu akan ada razia, dan setelah pas razia itu nanti akan dimasukkan ke media besar-besaran. Terlepas nanti saya terbukti menggunakan atau tidak, itu yang penting udah keburu masuk media. Ini dilakukan oleh orang yang sakit hati sama saya karena selama ini saya suka membuka tentang pendapatan pejabat yang begitu mewah. betul, baguslah. Pendapatan itu yang begitu mewah, yang tidak standar dengan penghasilan dan tidak standar dengan gaji, ya memang harus dibongkar, harus dibuka kan gitu ya. Bagus. Itu Anda termasuk orang yang sangat berani, itu mantap sekali. Dan rakyat kan selama ini pada nggak terlalu tahu. Nah, karena saya mantan pejabat, jadi saya tahu tuh pendapatannya berapa aja, gajinya, gaji pokoknya, tunjangannya, terus ada juga upah pungut pajak dan lain-lain, itu kan besar gitu. Tapi rakyatnya masih pada susah, dan elektoralnya kan jadi jelek tuh. Sementara keterpilihan saya makin tinggi. Nah, jadi untuk mengalah. Oke. Coba kita simak ya pernyataan dari Alvin Lim itu seperti apa sih tentang bupati ini ya. Kita simak dulu. Jadi teman-teman tahu kasus Vina Cirebon itu yang 8 orang membunuh, yang ada muncul di film juga itu di bioskop. Nah, teman-teman tahu waktu ketika kasus Vina itu, ini kan sampai sekarang nggak benar nih ya, 3 orang DPO nggak ada mukanya juga, dan diduga anak mantan bupati juga terlibat di situ. Sesuatu yang lucu teman-teman ya, kalau kita tarik garis bawahnya, ternyata mantan Kapolres waktu itu ya adalah saudara dari bupati teman-teman ya, mantan bupati di Indramayu di Cirebon di sana teman-teman, bukan di Indramayu, di Cirebon teman-teman ya. Jadi mereka adalah keluarga dari mantan Kapolri, Dai Baktiar. Kalau orang-orang tahu Dai Baktiar, mantan Kapolri itu punya anak ya. Yang satu masuk ke pemerintahan, yang satunya masuk ke menjadi kepolisian teman-teman ya. Nah, tahukah teman-teman bahwa Kapolres yang sekarang sedang diperiksa teman-teman, yang menjadi sorotan masyarakat dianggap tidak melakukan penyidikan dengan benar, itu ternyata adalah Direktur Tipit Cyber teman-teman, yang menetapkan saya sebagai tersangka. Jadi teman-teman bisa melihat ya bagaimana orang yang suka mengkriminalisasi orang ya, sekarang masyarakat tahu siapa yang nggak benar, siapa yang sering membuat hal-hal yang kriminalisasi dan proses-proses hukum yang tidak benar, yang tidak sesuai hukum ini ya, terlihat dengan kasus Vina ini teman-teman ya. Jadi disinilah bukti-bukti itu dimana kita manusia punya limitasi, tapi Tuhan itu yang akan membongkar semuanya tuh teman-teman ya. Kalau kita bergerak di jalan yang benar dan kita mempunyai keinginan yang benar, saya yakin Tuhan pasti akan membantu di situ ya. Dan yang kedua adalah penyidiknya. Ya, penyidiknya itu juga saat ini sedang diperiksa propam teman-teman, dan dalam waktu dekat akan disidangkan di di pengadilan sidang etik kepolisian ya. Kita bisa melihat bagaimana dunia ini atau situasi yang ada di Indonesia ini teman-teman makin lama makin mengkhawatirkan ya. Saya bilang mengkhawatirkan. Kenapa? Banyak orang yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, bahkan pengacara
malah menjadi oknum yang melanggar hukum, teman-teman ya. Seharusnya mereka menegakkan hukum dan Ngeri ya, seharusnya mereka itu menegakkan hukum, akan tetapi mereka melanggar hukum. Mereka ini penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum, ya. Mereka menggunakan wewenangnya, ya, dan bisa berbuat apa saja, jadi melanggar hukum. Ya hanya demi apa? Demi ini, teman-teman ya. Demi ini, demi kedudukan, demi jabatan, ya, demi kekuasaan. Luar biasa dia sekali ya. seharusnya memberantas para kriminal-kriminal dan menegakkan hukum terhadap para kriminal tersebut, malah dia menjadi kriminal itu sendiri ya. Ini terjadi bukan karena kekurangan pengetahuan ya teman-teman ya. Kalau menurut saya aparat penegak hukum itu cukup pintar. Iya, bukan kekurangan kelebihan pengetahuan, bukan kekurangan pengetahuan, tapi kelebihan ya pengetahuan, kelebihan kepintaran, terlalu pintar itu, makanya bisa seperti itu. Apalagi ya. aparat penegak hukum di Indonesia itu sangat pintar teman-teman ya. Dia tahu hukum, dia tahu undang-undang. Lalu kenapa seperti ini? Hal ini terjadi karena satu hal teman-teman ya, kekurangan integritas. Kurangnya orang tersebut untuk keinginan untuk menjadi baik, komitmen untuk menjadi baik teman-teman ya. Yang rusak dari aparat penegak hukum kita itu bukan kurang edukasi, bukan kurang training ya, tetapi mereka adalah butuh revolusi mental. Jadi saya sangat ragu ya untuk komitmen Indonesia menjadi negara emas di 2045. Bagaimana Indonesia menjadi negara emas apabila aparat penegak hukumnya, yaitu alat kebersihannya, ya kotor, ya penuh dengan kotoran. Jadi kalau kita mau ngepel lantai, tapi kita menggunakan kain pel yang kotor, yang istilahnya misalnya banyak kotoran tainya gitu kan, maka rumah kita nggak akan jadi bersih teman-teman. Yang ada rumah kita akan menjadi bau. Nah itulah ilustrasi yang kira-kira yang kita hadapi di Indonesia teman-teman ya. Dimana Indonesia ini kita mempunyai rumah yang bersih, rumah yang mewah, rumah yang megah, tapi alat kebersihannya teman-teman penuh dengan kotoran. Maka saya pastikan Indonesia tidak akan bisa menjadi bersih ya teman-teman ya. Yang ada tiap tahun, tiap hari, tiap bulan kita hanya mendengarkan berita demi berita kerusakan mental dari aparat penegak hukum kita. Ngeri juga ya teman-teman ya. Ini apa kata Alvin Lim ini ya, memang ada betulnya juga ya. Memang ada betulnya juga. Ini Indonesia ini semakin tahun bukannya semakin bersih, kan, tapi malah semakin ada aja ya oknum-oknumnya penegak hukum ini mengotori negeri ini gitu ya. Yang tadinya kita ini pengen Indonesia bersih dari oknum ya, dan pengadilan atau peradilan di negeri ini tuh jadi peradilan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat ya. Dan lagi-lagi Bu, ini mumpung bicara tentang BPJS, punten banget ada amanat dari ini fotonya Ibu Anita. Ini dia tidak mendapatkan BPJS dan dia punya anak 2 stunting semua, stunting dan dia tidak mendapatkan BPJS dan juga belum masuk PKH. Dan kebetulan ini tetangga ibu 5 rumah dari ibu di Desa Krimun. Jadi ini amanat dari orangnya. Ada videonya juga dan sudah saya upload di TikTok. Jadi insya Allah ini bisa menjadi kritik untuk kita semua dan waktu Anda habis Bapak. Selanjutnya saya berikan kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi atau kembali bertanya. Waktunya 1 menit, dipersilakan. Terima kasih Pak Luki. Sepertinya dari tadi sentimen pribadi. Kita di belakang aja nanti. Pertanyaan saya, tunggu sebentar. Tolong. Tenang. Pertanyaan saya adalah program apa? Sebentar. Program apa? Pertanyaan saya ya, program apa yang bisa Bapak berikan kepada masyarakat untuk menjamin kesehatan masyarakat yang sudah tercover 99,9% bahwa gratis. Kalau dok baru sudah 4.000 lebih. Kalau memang masih ada yang kurang, bisa ada ICETA, Indramayu Cepat Tanggap, yang bisa menampung keluhan-keluhan dari masyarakat. Terima kasih, itu dari saya. Ingin dimanfaatkan sisa waktunya Ibu? Cukup? Baik, kita riset dulu waktunya. Kita berikan kesempatan bagi pasangan calon nomor 2 untuk menjawab, waktunya 2 menit. Kita persilakan. Mohon maaf Ibu Nina, insya Allah ini tidak personal. Saya benar-benar mendapatkan amanah. Ini orangnya beneran ada di Losarang, di Desa Krimun. Nanti bisa dicek, itu tetangga Ibu dan ini amanah dari saya. Ini namanya Ibu Anita. Sudah saya upload di TikTok saya. Kalau program-program apa, ya itu tadi sudah saya katakan sebenarnya tentang optimalisasi di rumah sakit, mempermudah perizinan pendirian rumah sakit. Karena perizinan ini sangat sulit sekali di Indramayu. Keluhan-keluhan dari beberapa rumah sakit yang sudah berdiri ingin ekspansi lebih besar pun sulit. Klinik-klinik pun perizinannya sulit. Dan juga untuk izin dokter pun sulit. Dan bahkan menurut saya kesehatan tidak terlepas daripada kebersihan air.
peningkatan kualitas air itu harus penting dan itu vital sekali. Saya melihat bahwa di Indramayu tarif PDAM tiba-tiba naik sangat luar biasa mahalnya dan pelayanannya sangat buruk dan itu tidak baik. Artinya air adalah bagian dari kehidupan kita. Dan insya Allah kebetulan Direktur PDAM-nya ada di sini, jadi sangat autokredit untuk kita semua bahwa air sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dan air Indramayu sangat kotor dan itu harus bersih. Wow, keren sekali ya. Di situ tidak ada sayanya. Nanti kan ketemu di debat. Jadi saya tidak mau di framing seolah-olah ini adalah orang saya. Betul, orang saya, orang Indramayu itu orang saya semua.